itu bohong. Jadi beliau hanya digambarkan oleh ilmunya, digambarkan seperti sholat di Mekah, Masjidil Haram. Itu dibohongi sama ilmunya. Nah, kalau umpamanya Ustadz melihat saya hanya melihat aja tampak, tapi saya nggak akan sholat. Siapa itu yang menyerupai wajah saya dan menurut Bunda itu nyata itu kan seperti gini. Iya, kalau menghayal kan di hayalan kita, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Baik pemirsa semuanya, sebelum kita mulai sharing kita kali ini yang mudah-mudahan ini menambah keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita awali sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz, alhamdulillah ini saya sama Bunda kan baru pulang. Alhamdulillah. Makbullah Ustaz. Amin. Jadi terima kasih banyak atas dukungan doanya, supportnya. Saya yakin walaupun tidak diminta oleh kami, Ustaz selalu mendoakan kami sekeluarga. Sehingga kemarin jamaah itu semuanya dari semenjak persiapan sampai di pesawat, di bis, di Madinah, di Mekah, kemudian pulang lagi ke Indonesia lancar. Dan luar biasanya kami sampai di Indonesia tuh ternyata Jeddah banjir. Ya, saya lihat di TV itu. Saya sampai mikir, subhanallah, andaikan saya pulang hari Kamis, selesai. Mungkin bisa jadi delay. Nah kalau delay berarti kan ada masalah, kosnya nambah. Tapi Allah menolong kami, kami landing di Indonesia, tiba-tiba berapa jam kemudian diinformasikan sama teman-teman, Jeddah banjir. Bahkan ada beberapa teman yang baru dari Mekah jalan itu ditutup, jalannya ditutup. Kena Pak itu ya Ustaz. Iya, karena mobil kayak sampah. Ya. Nah itu. Saya lihat video. Itu alhamdulillahnya saya dan jamaah ada 45 orang itu nyaman lah gitu. Terima kasih banyak. Dan dari 45 itu ternyata banyak juga netizen Ustaz. Pensiun Ustaz itu alhamdulillah sudah berangkat dengan Samawi. Kemarin ada sekeluarga, 1, 2, 3, ada 5 keluarga. 5 keluarga. Dan Masya Allah ya, subhanallah, bahwa memang apa yang disampaikan Ustaz selama di sana mereka itu mengamalkan, sabar, saling mengayomi, saling menolong. Masya Allah itu indah sekali. Nah ini Ustaz, lepas dari itu sebetulnya saya pas mau berangkat itu, kemudian di perjalanan Dari Indonesia maksudnya? Iya dari Indonesia, kemudian di perjalanan, kemudian selama di Madinah, karena kita kan ke Madinah dulu, baru umroh itu ada rasa kering Ustaz. Waktu di Madinah atau waktu semua? Oke, jadi nggak dapat gitu. Iya, kayak kok gini ya. Biasanya kan nggak seperti itu. Biasanya saya kalau mau berangkat itu ada rasa di sini ya Allah rindu banget dengan Rasulullah, rindu banget dengan Ka'bah, itu selalu itu. Tapi kemarin tuh saya mencoba untuk meluruskan itu, kayaknya kok ada apa ini gitu. Apa karena terlalu banyaknya dosa saya gitu, atau karena apa, saya nggak tahu. Nah sehingga waktu di Madinah itu selepas saya dari Raudhah, karena sekarang Raudhah kan pakai absen ya, tidak bisa kayak dulu. Gitu. Iya, pakai tasreh kan. Jadi ada izinnya. Kalau misalnya nggak punya izin nggak bisa masuk. Nah selepas dari Raudhah saya tuh ngerenung ada apa gitu. Nah kemudian nggak tahu di hari keberapa ya, hari kedua Masih di Madinah. Di Madinah. Tiba-tiba tuh saya nangis. Nah saat itulah muncul Ustadz ada di depan saya. Oh ya, Masya Allah. Ustadz kan itu, saya bilang berusaha datang gitu kan. Dalam hati dan pikir saya, ya alhamdulillah dia datang dengan menemui saya. Walaupun tidak berbicara apa-apa, Ustadz hanya melihat saya, hanya memandang saya.
Tapi itu adalah kebahagiaan buat saya. Karena saya merasa bahwa ada guru saya yang hadir lah gitu bahasanya ya. Yang hadir support. Tapi saya tidak bicara sama siapa-siapa. Saya tidak bicara sama siapa-siapa. Saya nikmati aja sendiri dan itu hanya sebentar saja itu. Selesai dari kota Madinah, saya melaksanakan umroh. Rasa kering itu muncul lagi. Oke. Setelah seperti saya muncul itu ada rasa nyaman. Oh, alhamdulillah. Ada rasa nyaman gitu kan. Saya fokus lagi ibadah gitu kan di Madinah. Tapi setelah saya berada di Makkah waktu itu, umroh pertama saya bawa jamaah itu kok kering sekali gitu. Bahkan hal yang sangat membuat saya bingung itu kenapa lidah saya itu kayak seolah-olah tidak terkontrol gitu bahasanya. Bicaranya agak ngawur. Yang kedua, mudah marah, emosian. Yang ketiga ini kayak belepotan. Jadi kalau misalnya baca Allahumma itu kayak seolah-olah lisan aja, tapi ini gak ikut gitu. Dapat ya. Gitulah, istilahnya kayak melewat gitu, kayak seolah-olah merendahkan kalimat-kalimat itu gitu. Allah alam bisa. Nah itu, saya bilang kenapa ini ya Allah, kenapa ya Allah segitu kan. Ustadz maaf, itu waktu di Madinah kira-kira jam berapa waktu sana itu Ustadz? Saya kan masuk Raudhah jam 11 Malam? pagi. Oh. Pagi, jam 11 pagi. Jadi saya kebetulan sholatnya di Raudhah, sholat duhur. Sholat duhur. Alhamdulillah dapat sholat duhur di Raudhah. Nah, ba'da dari Raudhah itulah ketika saya jalan kan melewati makam Rasulullah. Keluar sebaki itu. Makam Rasulullah. Nah disitulah mulai klok gitu kan soal. Oh ya guru saya ada nih, bilang gitu kan, menyaksikan saya. Ya itu dari situ nyaman, tenang, adem gitu. Ya itu kan artinya kan saya menyaksikan itu tuh di siang hari. Ya, tanpa ada yang aling-aling. Kalau malam mungkin. Ya, padahal selama beberapa hari ini kan kering. Beliau di sini sama saya. Itu maksudnya ya, kalau itu. terlihat di sana, saya sendiri juga. Oh ya. Jadi ya betul. Ustadz kan nggak ikut umroh sama saya. Iya betul. Lebih kok ada kayak seolah-olah ada depan saya gitu kan. Itu nyata itu dilihat. Waktu itu kalau sekilas sih nyata ya Ustadz. Sekilas nyata. Pakaiannya Cuma Ustadz, pakaiannya? Saya tidak terlalu ngeh dengan itu. Yang jelas saya hanya melihat wajah Ustadz gitu, senyum sama saya, tapi tidak bicara apa-apa. Hanya dia menyaksikan saya gitu kan. Rame orang lalu. Oh iya ramai sekali. Cuma saya cari Pak Uri nggak ada di situ, nggak tahu di mana. Cari saya di sini. Di sini ya, pulang dulu. Oke, nah nanti sampai Mekah Ustaz, ya umroh, saya laksanakan umroh. Itu kering lagi tuh. Kenapa ya kering lagi? Sampai saya bingung juga ngerenung gitu. Bukan nonton. Melihat Ka'bah itu kayak seolah-olah nggak ada. Kalau biasa kan ada aura, ada magnet ya. Ada kedekatan. Ada daya tarik gitu. Ini kayak seolah-olah saya melihat sesuatu yang gini gitu kan. Sehingga saya malah mohon maaf, malah ini TikTok saya. Saya hanya ngedoain gitu kan, ngedoain mudah-mudahan orang bisa kesini gitu. Jadi kalau biasanya kan saya nggak berani gitu untuk yang aneh-aneh gitu sih. Kenapa? Karena saya pikir kalau ngambil untuk keperluan medsos lah kayaknya nggak pantas banget gitu kan, untuk nafsu saya gitu kan. Tapi kemarin tuh malah begitu, saya kenapa ya? Kayak selesai melaksanakan ibadah umroh, kalau jamaah mereka bilang saya nyaman banget. Alhamdulillah. Tapi saya jadi imamnya kok gak nyaman gitu, kenapa gitu kan? Itu mungkin ini kisah yang saya alami di umroh yang sekarang gitu, beda dengan umroh yang lalu. Kalau umroh yang lalu kan di sini kan ada yang teriak-teriak, ada yang udah marah-marah gitu kan. Nah kemarin tuh nggak ada. Tapi kering. Jadi cenderung saya inginnya marah, apalagi kalau ngeliat istri, kayaknya di mata saya tuh salah dia, itu. Iya Ustaz, saya tuh jadi seperti itu. sedih banget. Baik, pas tawaf wada biasanya saya kan sama jamaah itu
apa ya, megang Ka'bah lah gitu, pamitan gitu kan, tidak ada niatan apa-apa, hanya ingin megang aja. Kemarin itu nggak ada rasa apapun, saya males, sehingga sama di sana saya tidak pegang Ka'bah. Biasanya saya jujur aja, saya biasanya pegang Ka'bah gitu kan, sebagai rasa apa ya namanya, rasa cinta saya kepada Allah mungkin gitu bahasanya kan. Maka diwujudkannya paling enggak saya pegang Ka'bah deh gitu, rumahnya gitu kan. Kemarin itu sama sekali saya umroh kemarin tidak pegang Ka'bah, karena melihatnya saja kayak ada yang berbeda. Nah itu jadi pertanyaan saya, Allah alam, nanti mungkin saya bisa kasih sharing ke saya, ya kasih apa sih namanya ya pemahaman lah tentang itu. Nah setelah selesai ya, di perjalanan juga tidak mendapatkan sesuatu yang apa ya, Istimewa. yang istimewa ya. Kayaknya flat aja gitu, flat. Hanya itu aja kejadian pada saat di Madinah aja yang merasa bahwa apakah ini saat itu Ustadz menemui saya itu karena saya dalam keadaan kering, wallahu a'lam bishawab. Saya mengingatkan, saya nggak tahu. Nah, mungkin dari kisah yang saya ceritakan ini, umroh kali ini mungkin Ustadz bisa memberikan motivasi ke saya kenapa seperti ini. Kemudian kok Ustadznya ada di Indonesia, kok ada di sana gitu. Kan itu kan. Iya. Iya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cerita Ustadz ya malah jadi kangen saya sama apa namanya, Ka'bah, Masya Allah. Masjid Nabawi. Ya kalau saya boleh memberikan masukan ya, jadi kalaupun Ustadz melihat saya ada di sana, menurut saya itu hidayah aja dari Allah Ta'ala, karena keringnya hati Ustadz, barangkali itu. Kemudian kenapa itu ada di Masjid Nabawi kan gitu ya, kalau di Mekah nggak ketemu, nggak sama sekali enggak. Nah, kalau memang itu dimunculkan, diizinkan oleh Allah Ta'ala itu ada di Masjid Nabawi, berarti Ustadz itu memang kesehariannya dulu itu pinginnya lah dekat sama Rasul dulu istilahnya. Baik. Sehingga di situ dimunculkanlah saya di Masjid Nabawi oleh Allah Ta'ala atas izin Allah aja. Kemudian kenapa bisa seperti itu, yang dulu itu ada yang marah di sini, maki-maki saya, sekarang enggak. Nah, ini ada bedanya. Kalau yang dulu marah seperti maki-maki, insya Allah itu dari sifat emosionalnya Ustadz. Kalau sekarang itu flat, kering, kayak orang itu nggak kenal kesannya seperti itu ya, itu insya Allah dari sifat kakunya Ustadz sama egonya Ustadz. Kaku sama ego yang dulu barangkali Ustadz sering lakukan ya, karena belum paham barangkali ya bahwa ego, keinginan yang kuat harus terlaksana, nah itu kan ego. Kemudian kekakuan, kadang-kadang dinasihatin nggak bisa, di ini nggak bisa, nah itu kekakuan. Nah sifat-sifat itu memang dimunculkan oleh Allah Ta'ala di sana. Insya Allah ya, ini hanya sepengetahuan saya, sehingga Ustadz itu diajak oleh Allah Ta'ala merenung. Nah pada saat Ustadz itu nggak ketemu, kenapa saya kering pada saat awal di Masjid Nabawi, itulah Allah mengizinkan saya muncul di sana. Nah di situ Ustadz kan langsung, loh yang kering kok jadi nyaman gitu. Nah itu hanya gambaran barangkali Ustadz ya, hanya gambaran aja bahwa memang barangkali pelajaran-pelajaran yang sering kita omongkan setiap saat itu, yang notabene atas izin Allah Ta'ala yang sering saya sampaikan itu, Ustadz diminta oleh Allah Ta'ala untuk istilahnya, kalau saya bilang apa ya, kalau dibilang patuh itu kesannya kok saya itu kok komandannya gitu ya. Paling tidak itu dengarkan. Nah, kalau saya lebih tepatnya itu dengarkanlah omongan orang ini yang pada saat itu Ustadz itu diperlihatkan dengan senyum masuk. Dengarkan omongan orang ini gitu. Kalau umpamanya Ustadz yang dulu rindu sama Rasul ya sama, saya juga iya, tapi kan nggak pernah ketemu sama Rasul, paling rindu kalau di Masjid Nabawi, doa, taubat, mohon ampun, bersyukur, taubat, mohon ampun, bersyukur, karena begitu-begitu aja. Nah barangkali di situ, kalaupun itu nanti melewati di Mekah juga sama. Nah kalau di Mekah, kenapa tidak bertemu dengan saya?
bisa aja memang mohon maaf sekali ini saya harus cerita. Barangkali dulu di dalam mengimplementasikan ayat-ayat Quran, Ustadz belum bisa maksimum. Sehingga pada saat di Haram, di Masjidil Haram itu Ustadz betul-betul kering dan tidak ketemu dengan saya. Ini kan yang gambaran dari saya seperti itu. Jadi apa yang Ustadz ketahui tentang ayat-ayat Quran yang itu basicnya memang di Haram, dan itu pada saat dulu belum bisa dikerjakan, belum bisa diaplikasikan. Maksud saya tidak semuanya sih, tapi banyak yang gugur di tengah jalan istilahnya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Dengan apa? Dengan kekakuan Ustadz barangkali. Dengan apa? Dengan egonya Ustadz barangkali, kan gitu. Kekakuan sama ego. Insya Allah seperti itu. Nah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan, karena memang itu kan sulit ya Ustadz untuk menggapai itu. Gimana ya kok saya kayak nggak kenal sih sama Ka'bah kan gitu ya. Kok kayak nggak kenal saya itu di Masjid Nabawi, di Raudhah yang di depan seperti itu, kok kayak asing. Nah, itu menurut saya itu dulu ya akhlak-akhlak Rasul yang memang kita itu sering cerita bahwa akhlak Rasul ini adalah akhlak mulia yang harus kita contoh, tetapi sehari-hari malah belum bisa mengerjakan. Ini dulu ya. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai diinin sama Allah, diberi jalan untuk bisa mengerjakan. Amin. Insya Allah kalau saya nggak salah itu dari kekakuan sama ego. Saya nggak tahu persis kalau memang itu benar. Nah, kekakuan ini tetap di luar itu memang ada jin atau ifrit. Memang jin itu akan masuk di semua lini sifat manusia tidak baik. Nah, jin dan ifrit itu dikunci oleh Dajjal. Makanya dia lekang, Dajjal itu. Lekang itu tetap ke bawah sampai di Mekah, karena Dajjalnya ada di tubuh Ustadz. Sehingga memang dia nggak maki-maki saya. Nah, kekakuan sama ego itu kan nggak dalam bentuk omongan. Kalau bentuk omongan kan marah sudah. Kalau ego kan diem gini aja ya. Seperti itu. Keinginannya harus terpenuhi gitu. Insya Allah seperti itu. Nah yang lalu kan Ustaz, sebelum kami berangkat kan yang angkatan lalu tuh sempat kesini, terus Ustaz ngajarin doanya begini gitu kan. Makanya dari Hajar Aswad sampai Hajar Ismail terakhir minta ampun kan. Dari Hajar Ismail sampai Rukun Yamani itu kan bersyukur. Habis itu adalah sapu jagat. Nah yang lalu kan saya itu berceceran ya. Nah kemarin itu saya nggak dapat apa-apa. Walaupun jamaah dapat. Saya sampai heran, kenapa saya nggak dapat? Tapi artinya gini, seolah-olah saya itu hanya membaca koran gitu yang nggak paham artinya, hanya baca aja gitu. Walaupun jamaah yang dengar saya, mereka di belakang runtuh gitu. Artinya dengan ya Allah saya minta ampun atas segala syirik musyrik saya, iri, dengki, zalim, takabur, ya sombong, itu dibuka. Ternyata itu di jamaah itu apa ya? Menghancurkan ya. Nah, tapi saya yang memimpinnya, kenapa ini begini? Saya kalau boleh saya tanya nih Pak Ustadz mengenai tadi yang seperti Pak Ustadz Asep lihat ya di Madinah itu sebenarnya apa ya? Karena saya juga pernah mendengar cerita. Ini mohon maaf ya. Ada seorang alim ulama itu ya di sini di Indonesia itu, ketika sholat Jumat dia ada di sini, tapi dia juga melaksanakan sholat Jumat itu di Mekah seperti itu. Apa itu mirip seperti itu Pak Ustadz? Yang seperti yang dilihat Pak Ustadz Asep itu Pak Ustadz? Enggak. Ya. Jadi yang seperti itu harus difahami bahwa sholat Jumat di Indonesia waktunya itu kan 4 jam beda di sana. Ya. Jadi kalau di sini tuh anggap aja jam 12, di sana itu kan baru jam 8 ya. Jadi kalau beliau masuk kamar kemudian sholat di Ka'bah kemudian selesai sekitar jam 1, jam 2 baru keluar, itu bohong. Itu bohong. Jadi beliau hanya digambarkan oleh ilmunya, digambarkan seperti sholat di Mekah, Masjidil Haram. Itu dibohongi sama ilmunya.
Nah, ilmu yang mau membohongi tentang akidah, tentang syariat, tentang keimanan itu hanya satu, dajjal. Itu hanya satu, dajjal. Karena jin nggak bisa bohongin itu jin nggak bisa. Dia lugu. Dia mau bunuh bilang aku mau bunuh dia, lugu aja. Tapi kalau yang namanya dajjal itu dia akan nyisip di antara ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh seseorang. Seperti itu. Makanya kalau umpamanya Ustadz melihat saya hanya melihat aja tampak, tapi saya nggak akan sholat. Iya. Di situ hanya tampak aja. Iya. Karena memang kalau menurut saya juga nggak melakukan sesuatu. Betul. Saya nggak melakukan sesuatu. Saya tidak tahu kalau Ustadz itu di sana malah bertemu dengan saya tidak tahu. Seperti itu. Ustadz Afwan, ini saya kan nggak tahu ya Ustadz Asep keadaannya seperti ini. Emang nggak cerita? Cerita. Allah ya Allah ya Nggak Robbi. cerita, Ustaz. Beneran nih. Cerita sama saya itu cuma satu ya, Apa itu? mau ke toko baju dulu. Nggak pernah kemarin. Iya. Emang bener nggak cerita yang ini tadi? Wallahi Ustadz. Baru di sini. Saya baru tahu. Ya Allah, masya Jadi- Allah. Tapi Muna ikut waktu itu sama Ikut, Ustaz. justru memang begini Ustaz, saya nggak apa-apa ya, saya sedikit namanya belajar Boleh, dalam, boleh, dalam boleh. rumah tangga ya Ustaz ya. Jadi kemarin itu selama saya menikah dengan beliau itu dan selama saya umroh itu saya baru lihat Ustaz Asep berbeda sekali. Betul yang dia katakan, maunya marah. Saya tahu dia orang paling sabar, dia orang paling paling adem Selama lah. ini ya. Selama ini. Tapi kemarin itu Bukan Ustaz Asep. berarti bener ya Ustadz tadi cerita Bener, itu ngomong bener. saya kok gini itu nggak Benar, salah itu. benar. Iya. Masya Jadi Allah. gini, ada sedikit kesalahan saya bukan Langsung. kesalahan sebenarnya ya, masalah sepele ya, tapi langsung saya itu disudutkan banget, seperti disudutkan ya Ustaz, seperti itu. Tapi saya menangis aja karena saya mau marah, kan kita tahu kita nggak boleh marah ya Ustaz ya, apalagi Belajar marah, lah ya, malah belajar. belajar bertobat Ya, seperti ya, itu ya. benar, benar. Nah akhirnya saya hanya beristighfar aja, terus saya menangis sendiri. Saya menangis sendiri ke Masjid Nabawi juga nih Ustaz. Ini kejadiannya hari Jumat. Sama berarti ya, maksud saya waktunya itu tidak akan keluar Tidak dari keluar. waktunya Ustadz Asep Iya, itu. iya. Oh, Tapi memang sama, sebelum kan kayak marahan gitu Ustaz di masjid. Nggak tahu masalah apa waktu itu. Terus dia Bukan bilang, marahan istilahnya. diam-diaman. Nggak nyaman lah, iya, nggak diam-diaman. nyaman lah rasanya Tapi seperti saya juga tidak mau menjawab karena saya takut dosa kan. Akhirnya pada saat dia mau masuk kan dia duluan masuk ke pintu laki-laki. Terus saya bilang, saya mohon maaf, saya bilang karena saya takutnya saya berdoa nanti malah nggak diridhoi Allah kan. Terus iya gitu. Tapi memang beda. Akhirnya saya masuk ke pintu perempuan. Saya baru sholat. Saya belum sholat tahajud Ustaz. Saya baru sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tiba-tiba saya menangis. Ya mungkin juga ada kesedihan saya di situ. Tapi Ada pikiran Ada waktu pikiran. itu, Kenapa ya. ya suami saya seperti ini? Tapi di hati saya mengatakan itu ujianmu. Kamu belajar harus diaplikasikan. Jadi saya diam. Tapi pada saat saya berdoa seperti itu, segala dosa-dosa saya dari saya tidak pernah ingat sampai saya ingat. Saya istighfarkan Ustaz. Amin. Doain Ustaz. Nah tiba-tiba itu bukan hayalan Ustaz ya. Tiba-tiba Ustaz ada di depan. Saya Masya Allah. lihat Ustaz pakai baju orange yang biasa Ustaz pakai seperti Orange. orange. Oh, ya, merah marun Iya, agak oranye itu iya, ya. orange. Oh, Tapi gitu? saya takut Ustaz, saya takutkan gitu. Ya apakah ini makhluk yang lain atau apa? Jadi saya istighfar terus, saya abaikan, saya hanya berdoa, saya berdoa dan saya bertaubat. Saya memang betul-betul bertaubat waktu itu. Ya Allah, saya minta ampun. Saya mohon diberikan petunjuk agar saya bisa berubah. Artinya kalau memang saya masih banyak salah. Amin, amin, amin. Akhirnya Ustadz ada, Ustadz menghadap ke saya. Padahal kan di samping kiri kan wanita semua ya, depan semua ini orang-orang bangsa India sama Turki waktu itu. Di depan saya Ustadz mengatakan sabar dan istiqomah. 3 kali Ustadz ngomong seperti ini. Sabar dan istiqomah. Sabar dan istiqomah. Apa yang dicari kita sudah dekat, itu aja Ustadz, gak ada yang lainnya Ustadz. Akhirnya itu bikin tenang juga saya dan ada di hati mengatakan ya ini ujianmu. Kalaupun suamimu seperti itu bukan dia mungkin. Kamu harus maafkan karena ini kan hasilnya tidak seperti itu. Masya Jadi Allah. setelah itu saya tenang Ustaz. Saya lanjutkan sholat. Nah tapi
kalau nggak salah 2 atau 3 kali Ustadz hadir. Ada di situ. Iya. Bunda melihat nyata kayak Saya begini. lihat nyata yang keduanya itu Ustadz pakai baju abu-abu Oh, udah di ganti. belakang saya, tapi itu di Mekah. Oh, itu di beda. Mekah. Iya di Mekah. Di Mekah. Nah, setelah itu ya mohon maaf Ustadz, kan selama ini kita mencari ya tauhid itu kan, ketauhidan itu kita belajar, kita harus yakin betul. Akhirnya selama ini yang ada sedikit keraguan itu di hati tentang Ustadz, langsung seperti ada yang memberitahukan saya luas sekali. Dia hanya mengatakan nggak usah kamu tidak yakini, cukup yakini beliau, ikuti amanah-amanah beliau, karena itu sama dengan tuntunan Rasulullah. Itu ada suara. Iya, ada yang menyampaikan ke saya Ustaz, tapi saya lihat Ustaz, bukan Ustaz yang bicara. Bukan. Bukan. Oh iya. Oke. Itu saya mau menuju ke masjid Haram, Masjid Haram. Jadi seperti sama-sama berjalan seperti itu. Iya, dia di belakang saya. Masya Allah. Saya takut. Jam berapa itu kira-kira Bunda? Di Itu Madinah siang Madinah kan subuh hari sebelum. Madinah subuh. Iya, Oh. sebelum sholat subuh. Sebelum sholat Yang subuh. di Madinah? Iya, mau tahajud kan saya waktu itu. Lampu Bunda lihat menyala. Menyala, tapi saya yakin Masya ada Allah. Ustadz di Masya situ. Allah. Wih, Ya itu barangkali gambaran aja yang diizinkan oleh Allah, karena di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram itu kan nggak ada jin yang diizinkan ada di situ kecuali para malaikat-malaikat Allah sebenarnya. Jadi barangkali itu hanya gambaran dari Allah Ta'ala untuk mengingatkan Bunda pada saat di Madinah. Barangkali Ustadz tadi juga cerita kenapa saya pada saat berangkat itu sudah nggak nyaman rasanya seperti itu. Nggak tahunya Bunda juga, loh Ustadz tadi bilang saya emosional saya itu kayak naik, dan Bunda kerasa loh di sini baru ketemu nih. Nah itu barangkali seperti barangkali di titik itu Bunda seperti orang yang sendiri istilahnya, tidak ada tempat untuk mengadu, dan istilahnya walaupun doa kepada Allah Ta'ala pasti Allah itu istilahnya itu kalau berkata-kata Bunda nggak akan bisa dengar istilahnya, dan itu nggak akan mungkin kan ya. Nah, barangkali dengan diizinkan saya ada di situ, hadir di situ atas izin Allah, barangkali Bunda sudah mulai paham. Amin. Ya, Insya Allah Ustaz. dengan Ustadz Asep mulai oh ya paham. Kalimatnya diminta apa? Sabar. Istiqomah dan sabar itu. Sabar dan istiqomah. Ya, kalau dibilang sabar dan istiqomah itu kan kalau memang ada persoalan yang bisa menjadikan emosi, marah, ego, suuzon, kaku hati, kaku fikir itu muncul, ya belajarlah sabar untuk memahami dulu. Kalau saya itu untuk memahami dulu, karena nggak bisa persoalan itu langsung, kalau ada persoalan langsung cerdas itu nggak bisa, harus pahami dulu, karena dengan paham kemudian kita itu mencoba zikrullah, itu insya Allah nanti malah Allah itu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita. Barangkali di titik itu, barangkali ini hanya barangkali Bunda itu yang selain Ustadz Asep itu ada saya yang untuk kalau ada sesuatu itu bertanya lah, sharing lah ya. Nah itu di titik itulah barangkali Bunda mulai tenang, sehingga malah bisa lebih memahami keadaan Ustadz Asep sendiri. Dan Ustadz Asep ya cerita, saya kering, berarti di titik itu memang Bunda memang harus memahami keadaan Ustadz Asep. Makanya sabar, istiqomah, ya sudah sabar dan kerjakan terus-menerus kesabaran itu. Cuma yang titik-titik terakhir itu ada kata apa tapi apa? Dia hanya bilang begini, artinya begini, apa sih yang dipersoalkan gitu kan sabar istiqomah lah, menyampaikan seperti itu. Kita sudah dekat. Apa itu? Meyakini tadi bahwa yang kamu ikut itu benar, gitu kan? Iya, itu yang di Mekah, cuma Itu yang di Mekah, itu yang di sabar dan istiqomah. yang di Masjid Nabawi itu kayaknya sabar, istiqomah, sama satu lagi kita sudah dekat. Jadi intinya kalau saya malah berpikirnya begini, sabar dan istiqomah di dalam melakukan kehidupan sehari-hari.
Kalau ada ujian yang bisa menjadikan kita emosi itu udahlah, serahkan sama Allah Ta'ala langsung, karena waktunya ini sudah sangat dekat. Betul itu, Ustaz. Waktunya sudah sangat dekat. Dari mana? Saya tidak tahu. Kalau saya berpikir itu waktunya ini duhon, karena pada saat duhon ini biasanya orang itu kocar kacir, ada chaos, Ustaz. Dimana kadang-kadang besok itu kita sudah merencanakan, pokoknya besok duhon itu saya akan ada di rumah dan hanya zikir aja. Oh, belum tentu itu bisa kesampaian. Belum tentu itu bisa kesampaian. Nah, kenapa? Nggak bisa. Kalau kamu punya anak kecil bagaimana? Emang anakmu bisa kamu ajak zikir? Kalau anakmu bayi baru umur, dia bisa ngomong Pak Bu, emang mau kemana? Kan seperti itu ya. Jadi disinilah sebenarnya gambaran bahwa bersabarlah terus tanpa henti dan istiqomah. Kerjakan terus-menerus yang baik itu. Kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala, karena memang waktu ini sudah dekat. Jadi dekatnya bagaimana wallahu a'lam, saya juga tidak tahu. Anggap aja waktu itu mirip seperti jari di tangan kita. Jadi dekat itu kan sama, ini bisa dihitung lah istilahnya. Seperti itu. Ya, ini yang bisa saya ceritakan sih, Bunda. Kalau yang di Haram itu mau tanya Ustadz waktu itu di mana ya? Saya di Jakarta. Saya ada di sini. Barangkali waktu itu di Jogja barangkali saya ya. Barangkali ya saya. Itu di bandara mau ke Jogja. Hari apa itu? Waktu itu hari Minggu, yang saya di Madinah hari Jumat subuh. Oh, itu di Jogja. Iya, benar. Saya di Jogja. Walau alam. Nah, kemudian hari Minggunya pagi agak siang lah ya di sini itu jam 11 waktu, jam 10-an, jam 10 setengah 11 waktu Mekah. Hari Minggu itu. Yang berangkat ke sini. Saya nggak tahu Ustaz ini kenapa. Itu yang seperti itu yang menyerupai itu apakah jin atau apa Ustaz? Kalau saya itu sebenarnya dengan para jin itu kan nggak terlalu percaya saya sama dengan jin itu. Cuma emang ngomongannya saya dengerin sih, nggak percaya saya dengan jin. Cuma kalau memang ada makhluk yang membicarakan sesuatu dan itu di Masjidil Haram, yang harus kita ketahui adalah itu yang jelas pasti bukan jin. Karena di tanah haram Mekah Tanah Haram itu tidak ada ada jin. jin. Tapi di dalam diri orang-orang yang hadis itu ada. Ada pasti di dalam tubuhnya pasti ada. Oke. Karena dari sifat-sifat itu ya Ustaz kan ngalami. Iya. Kenapa masih Kering. kering? Iya. Cuma kalau misalnya di luaran daripada tubuh manusia itu yang di dalamnya ada bangsa itu, nggak ada ya, clear ya? Nggak ada clear. Insya Allah clear. Jadi jin itu di sana nggak ada. Tapi kalau di dalam tubuh manusia Muslim banyak. Insya Allah banyak. Nggak akan keluar, karena apalagi kalau orangnya nggak pernah tobat, kemudian tobat hanya di lisan, nggak akan keluar. Tobat harus betul-betul tobat, mohon ampun dan berjanji pada Allah Ta'ala untuk tidak menjalankan. Itu kan maksudnya taubatan nasuha kan seperti itu Ustaz. Jadi harus difahami bahwa jangan main-main dengan mohon ampun kepada Allah Ta'ala seperti itu. Jadi kalau mamanya Bunda tadi ada saya bingung jujur. Karena saya tidak berpikiran ke Bunda atau ke Ustaz. Saya cuma mendoakan aja agar dilindungi dalam menjalankan umroh lah. Hanya itu sudah saya pasrahin aja sama Allah Ta'ala. Kalau memang Ustadz seperti itu dan Bunda aja baru tahu hari ini di sini kita ngevlog, nah itu saya juga bingung juga karena nggak taunya ini suami istri sama-sama rahasia-rahasiaan. Tapi nggak apa-apa, rahasia baik insya Allah ya. Insya Allah nggak apa-apa lah. Nah insya Allah yang seperti itu saya nggak bisa jawab siapa itu yang menyerupai wajah saya dan menurut Bunda itu nyata itu kan seperti gini. Ya kalau menghayal kan di hayalan kita Ustaz. Iya. Itu ke sebelah situ jelas. Di depan saya, tapi memang sebentar, cuma bilang 3 kali itu. Sabar istiqomah, halus banget ya Allah. Pas hilang saya nyari lagi nggak ada. Jadi tahu. Tahu. Akhirnya saya lanjutkan doa saya karena memang afwan saya juga kan nggak ingat Ustadz kan berdoa sama Allah, ya kan. Seperti itu kok ada beliau. Ya nggak apa-apa, saya syukurin aja Ustadz. Ya, seperti itu alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.
dipertemukan sesuatu yang di situ aja lah, Siap. ya. Yang mudah-mudahan itu juga makhluk Allah yang baik. Amin, amin. Ya, amin. Buat teman-teman yang lain, jadi nggak usah punya pikiran kalau Ustadz Asep sama Bunda Sari tadi cerita ketemu sama saya ditanya juga bingung. Jujur bingung, tapi intinya adalah yuk kita kembalikan pada Allah. Selama kalimat-kalimat yang muncul yang Ustadz Asep tadi lihat, kalau Ustadz Asep nggak berkata ya, hanya senyum. Memandang saya, senyum gitu kan, habis itu langsung hilang. Tapi paling tidak saya sudah waktu itu senang gitu. Kenapa? Ternyata saya masih diperhatikan. Iya, insya Allah seperti itu. Kemudian, tapi alhamdulillah memang ini insya Allah bukan rekayasa, dan apa yang dialami Bunda Sari di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram itu apa adanya, real. Dan itu tidak lain atas izin Allah. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Kalau memang ada sesuatu yang bicara di Masjidil Haram itu waktunya sudah dekat, sabar dan istiqomah, berarti ada sesuatu. Saya hanya bisa menceritakan sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Pesannya. Ada pesan di situ. Makanya cepat-cepat kembali pada tauhid, kembali pada tauhid. Tinggalkan yang memang tidak berguna, yang musyrik ditinggalkan, emosi marah ditinggalkan. Yang LGBT ini mumpung ini waktu ini masih ada ya, mumpung masih ada yang LGBT, kembalilah. Kalau memang mau bertanya kenapa ada LGBT, kenapa saya bisa begini, tanya sama yang tahu betulan ya. Kemudian yang lesbi, ayo kembali jalan Allah Ta'ala ya. Jangan merasa itu hanya kesenangan belaka. Ayo kembali ke jalan Allah. Teman-teman yang lain sama muslim jangan saling bertengkar, jangan saling merasa pintar, jangan merasa benar sendiri, nggak usah. Besok kalau sudah di yaumul hisab itu udah nggak bisa ngomong macam-macam. Ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas bimbingannya kepada kami. Mudah-mudahan amin dari doa saya tadi Ustaz, Allah mendengarkan dan mengampuni. Amin ya Allah. Amin. Juga mungkin para pemirsa semua yang merasakan perasaan seperti saya yang kering barangkali karena terlalu ego kita ini, terlalu macam-macam lah seperti itu. Maka jalan satu-satunya ada berdoa dan bertobat kepada Allah. Dan saya juga insya Allah berjanji mudah-mudahan ya Allah ijabah ya segala hajat saya. Amin, amin. Baik pemirsa, kita tuh ingin banget lama-lama menemani pemirsa, tapi karena waktu juga yang mungkin barangkali sangat terbatas, karena memang kalau terlalu lama ngedengerin ceramah itu rasanya banyak banget masalahnya. Gak apa-apa sebentar tetapi masuk, itu yang paling penting. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan para pemirsa semuanya sehat walafiat di sana. Dan mari sama-sama bergandeng tangan meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Insya Allah. Terus mendekatkan diri kepada Allah, karena tadi sudah ada kabar sudah sangat dekat. Allah alam dekat itu apa kita tidak tahu. Kita lihat saja. Perkuat keimanan, perkuat ketakwaan, jadilah manusia-manusia yang baik. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Mbak Uri, terima kasih. Terima kasih istriku ya. Maaf ya. Oke, Alhamdulillah kembali. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.